Ya, alhamdulillah setelah beberapa hari uji coba dengan RAM dari tim T-Force Nighthawk DDR4 3600 MHz 32 GB kit. Jadi 1616 CL1822 1,35 volt yang bisa kalian lihat gambar kemasannya di sini. Ini ini di sini detailnya dan ini lainnya. Jadi setelah saya overclock di BIOS, saya pakai motherboard MSI MAG B660 Mortar Wi-Fi DDR4 dengan BIOS ini saya BIOS terbarunya 1.9. Ya, seperti itulah intinya. Jadi kalau defaultnya itu saya bukan default sih, default XMP. XMP-nya bukan defaultnya ya. Kalau defaultnya kan 2400. Kalau XMP-nya itu dia jalan di 3600 18 22 22 42 64 di 1,35 volt yang bisa kalian lihat di CPU Z ini. Dan di uh, task manager juga terbaca 3600. Setelah saya utak-atik di BIOS, nah bisa kalian lihat di HW info ini saya dapatkan, bisa saya kurangin timingnya. Untuk speednya saya nggak bisa nambah, speednya saya naikkan 3800 pakai timing 18 pun nggak bisa ke Windows ya. Booting bisa tapi nggak bisa ke Windows. Kemudian ada keterangannya biasanya di MSI itu overclock file gitu. Jadi saya coba ketatin timingnya, maka saya dapat 17 21 21 38 dan TRFC nya ini saya dapat 550. Saya sempat kurangin sampai 520, dia nggak bisa boot. Jadi saya reset BIOS, clear CMOS. 540 masih bisa, masih stabil 540, tapi belum saya pernah pakai untuk kerja berat di 540. Jadi menurut saya save-nya 550 di TRFC-nya ini. Untuk menu overclock-nya mungkin bisa saya tampilkan nanti bagaimana cara mengoverclock RAM di MSI B660 MAG Mortar Wi-Fi. Di sini saya noob banget. Jadi saya cuma ngeliat tutorial di YouTube gimana cara overclock RAM. Saya di sini pakai gear 1 supaya latensinya rendah. Makanya cuma dapat 3600 mungkin. Dan ini detail spesifikasi RAM-nya karena nggak bisa pakai Typhoon. Jadi ini pakai Micron, chipnya pakai Micron single rank. Nah, ini di sini kelihatan. Ini XMP-nya, tapi kita bisa dapat lebih kecil 1. 18 kita turunkan ke 17, 22 kita turunkan ke 21, 22 lagi turunkan 21. Dan yang 42 kita turunkan ke 38 dan TRFC-nya ini defaultnya 990. Defaultnya saya turunkan bisa sampai 550, nyaris setengahnya. Nah, ini pakai 12700 KF. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini 32 GB. Selanjutnya mungkin kita lihat bagaimana caranya mengoverclock di BIOS. Ya, yang pertama-tama kita pasti ke OC setting. Kemudian dari OC setting lanjut ke advance di RAM setting. Nah, di situ ada tabel timing, ada yang di mana ini? Ya, ini ada yang cas, ras, TRFC dan lain sebagainya. Jadi kelima item tadi itu saya isi dengan 17, 21, 21, 38 dan 550. Itu saja. Saya tidak bisa merubah sub timing. Saya belum bisa menghitung sub timing yang bagus bagaimana. Jadi kesimpulannya saya hanya merubah di timing dengan speednya di XMP 3600. Insya Allah ini akan berjalan stabil. Untuk kerja berat saya sudah coba pakai rendering di Premiere Pro, encoding rendering aman, tidak ada kendala. Kalau untuk main game belum tahu ya, karena ini jaringannya lagi belum dibayar, jadi ya
Nanti kita coba apakah stabil untuk main game. Oke, sekian dari saya, pengalaman saya untuk overclock RAM, yaitu Nighthawk, tim T-Force Nighthawk 3632 GB kit CL1822 seperti ini. Kalau ada settingan lain, oh ya, Gear One, saya pakai settingan Gear One. Kalau ada mungkin settingan lain yang lebih advance bisa berbagi, karena saya juga pengen mau naikin speednya. Kalau seandainya bisa nih naik ke 3800 gitu lumayan lah, walaupun cuma naik 2000. Oke, semoga berguna. Ini settingan untuk RAM tersebut ya. Untuk RAM tersebut settingannya seperti ini untuk mengoptimalkan. XMP-nya sudah bagus ya, tapi kalau kita bisa kencengin lagi timingnya, kita ketatin lagi timingnya, akan lebih bagus. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.